Selamat datang di Opini Masif, opini masyarakat progresif. Pada kali ini kita jedah dulu sebentar ya soal pembahasan judul skripsi sebentar aja. Nah, karena ada kawan kita yang konsultasi hukum, dia memiliki permasalahan hukum, jadi perlu kita jawab segera. Terkait perdata ini juga bisa jadi bahan masukan bagi kawan-kawan yang mau mengkaji terkait dengan skripsi yang membahas hukum perdata. Jadi duduk permasalahannya bahwa kawan kita ini dia itu tinggal di Jawa Barat ya, tinggal di Jawa Barat, sebut aja inisialnya A. Nah, si A ini memiliki orang tua. Nah, suatu ketika orang tuanya meninggal dunia. Nah, sebelum meninggal dunia, orang tua si A ini ada kredit sebuah rumah di bank tertentu. Nah, di bank tertentu, di suatu bank. Nah, di dalam perjanjian kredit tersebut, bahwa ayah dari si A ini, kita sebut saja dia debitur ya dalam perjanjian ini. Nah, si debitur ini, ayah si A ini, itu diwajibkan untuk ikut asuransi. Ikut asuransi, kemudian disepakati, dan akhirnya si debitur ini mengikuti persyaratan yang ada di perjanjian. Nah, ikutlah dia asuransi. Apa yang diperjanjikan dalam asuransi ini, ketika si debitur atau ayah si A ini meninggal, maka sisa pembayaran itu akan dibebankan kepada pihak asuransi. Asuransilah yang akan membayar sisa dari kredit rumah ini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian suatu ketika ayahnya si A ini meninggal, si debitur ini meninggal. Tapi pihak dari bank masih menagih sisa kredit yang belum dibayarkan. Nah, sementara kan di perjanjian asuransi yang seharusnya membayar. Nah, si A ini bertanya kenapa ditagih lagi. Nah, pokoknya masih ada yang belum dibayar, kata pihak bank. Ini kan yang menjadi permasalahan di situ. Yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian si A ini, kawan kita ini, menanyakan bagaimana langkah hukumnya. Nah, dia udah cari di internet katanya, tapi tidak ketemu itu. Nah, kita tidak bicara pasal ya. Nah, ini praktis. Nah, kita tidak bicara pasal, langsung saja. Hal penting yang memang harus dilakukan oleh kawan kita ini, menurut kami, itu yang pertama itu buat surat pemberitahuan tentang kematian debitur, yaitu ayahnya. Nah, dalam hal ini kabarnya si A ini, mereka baru memberitahukan secara lisan dan memberikan surat kematian, tapi tidak pakai surat resmi pemberitahuan. Jadi menurut kami, buat aja dulu surat pemberitahuan kematian debitur. Nah, sebut namanya siapa, pemberitahuan. Nah, dalam surat itu ceritakan juga bahwa si debitur ini telah melakukan perjanjian kredit rumah, kapan. Nah, kemudian isi perjanjiannya gimana, lampirkan aja juga boleh perjanjiannya, lampirkan fotokopinya. Nah, kirim kemana? Kirim ke pihak bank terkait. Kemudian asuransi. Kenapa hal ini harus dikirim? Nah, karena pihak bank mungkin bisa saja berdalih bahwa kami belum menerima pemberitahuan bahwa si debitur meninggal dunia. Nah, kan gitu. Sehingga mereka masih menagih gitu. Nah, si asuransi juga bisa berdalih bahwa kami belum menerima pemberitahuan juga dari pihak bank bahwa si debitur itu meninggal, sehingga kami tidak menjalankan atau belum menjalankan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan. Nah, makanya beritahu kepada pihak bank terkait
Nah, pimpinannya ya, kemudian pihak asuransi, pimpinan asuransi yang terkait. Nah, kemudian tembuskan juga tuh ke lembaga-lembaga yang mungkin berwenang untuk mengawasi KPR. Nah, OJK misalnya, tembuskan di OJK, tembuskan ke OJK. Nah, kemudian Ombudsman. Nah, kalau dia KPR-nya itu ada subsidi dari pemerintah, tembuskan juga ke BPKP, misalnya, tembuskan ke situ. Atau cari lagi deh, mungkin ada lembaga-lembaga lain yang wewenangnya ada hubungannya dengan KPR. Nah, tapi yang pasti tujuannya itu harus ke pihak bank dan asuransi. Kemudian tembusannya itu yang paling utama OJK, kemudian Ombudsman, BPKP kalau misalnya dia bersubsidi itu. Nah, coba itu dulu. Nah, kalau misalnya dia masih menagih lagi, pihak bank masih menagih lagi, buat surat permohonan penjelasan, mohon penjelasan. Nah, baru ditanyakan di dalam surat itu kenapa masih ditagih gitu, masih ditagih. Masih ditagih. Kalau misalnya pihak bank tidak bisa menjelaskan atau pihak asuransi juga tidak menjelaskan, lapor tuh ke OJK. Kalau misalnya ada unsur pemerasan, lapornya ke pihak kepolisian. Oke. Jadi tadi yang pertama itu buat dulu surat pemberitahuan kematian debitur. Jelaskan. Lampirkan surat perjanjian, kemudian surat keterangan kematian, KTP mungkin dan lain sebagainya. Itu yang perlu dilampirkan fotokopinya di dalam amplop dan kirimkan tuh. Nah, langsung ke pimpinan bank dan juga ke pimpinan asuransi. Nah, untuk OJK kalau misalnya dia terlalu jauh, boleh dikirim ke pos. Tapi untuk pihak bank atau asuransi kami sarankan langsung aja. Dimana perjanjian itu kan pasti kan di daerah wilayahnya dimana kita kredit rumah ya, paling tidak jauh lah. Nah, itu saran kami, kirim dulu. Nah, karena itu nanti ada tanda buktinya itu. Nah, ada tanda buktinya, itulah sebagai bukti kita bahwa kita udah memberitahu. Jadi mereka tidak bisa berdalih bahwa tidak tahu kabar kematian itu. Seperti itu. Nanti setelah itu yang tadi, kalau misalnya tetap diminta juga, ya mohon penjelasan. Tembuskan tuh ya. Jangan lupa tembusannya ke OJK tadi, Ombudsman, BPKP mungkin kalau ada subsidi, atau bila perlu ke pihak kepolisian setempat untuk tembusan aja. Nah, supaya tahu mereka. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian opini masif kita pada kali ini. Opini masyarakat progresif.